Halo teman-teman Jakarta, kembali lagi dengan aku Dinda dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dalam konten Lokal Tak Jadi Soal. Saat ini aku ditemani dengan Kak Devina. Halo Kak Devina. Halo Dinda. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak? Oke, hai Dinda, aku Devina. Aku sebagai co-founder dari Sebumi dan juga co-founder dari Desa Akar. Oke, mungkin kita hari ini akan cerita-cerita tentang ekoprint dulu. Seperti yang ada di depan kita ini, lucu-lucu. Mungkin bisa diceritain Kak, ekoprint itu apa dan alat-alat yang digunakan atau tekniknya gitu. Oke, jadi sesuai namanya, jadi ekoprint itu berasal dari eco dan print. Eco itu kan dari alam, terus print itu adalah proses untuk percetakan. Jadi di ekoprint itu kita mencoba untuk membuat kain ataupun baju ataupun yang lain-lainnya dengan bahan-bahan dari alam, baik itu dari sisi pewarnaan kainnya sendiri ataupun dari motif-motifnya. Jadi biasanya kita bisa menggunakan daun, terus habis itu ada bunga, bahkan juga ranting-ranting. Oke gitu, ini menarik ya Kak, karena semuanya full dari alam. Kalau misalnya boleh tahu, kenapa Seakar.id by Sebumi ini tertarik untuk mengembangkan produk ekoprint ini? Oke, jadi di Sebumi sebelumnya kita punya satu modul namanya modul fashion gitu. Makanya kita tertarik untuk mengembangkan ekoprint karena untuk membuat produk fashion yang memang sustainable. Dalam arti produk yang digunakan misalnya dari printingnya, dari pewarnaannya itu memang kita ambil dari bahan-bahan alami. Itu menuju untuk slow fashion, itu kebalikan dari fast fashion yang seperti kayak bahan-bahan yang dari industrial fashion atau baju-baju yang biasa diproduksi di pabrik gitu. Makanya kenapa motif-motif dari ekoprint itu kan unik ya. Memang kita nggak bisa dapetin motif yang kadang-kadang atau warna yang sama gitu dari semua bahan-bahan gitu. Kadang misalnya kita contoh misalnya warna daunnya sebetulnya hijau gitu, tapi pada saat kita aplikasikan berubah menjadi warna ungu. Mungkin ada masalah pH yang berbeda ataupun yang lain gitu. Jadi kita memang harus trial and error dalam pembuatan si ekoprint ini. Dan sebetulnya uniknya adalah ada elemen of surprise-nya jadinya kan. Jadi kita coba satu tanaman, tiba-tiba warnanya yang keluar berbeda ataupun tiba-tiba warnanya jadi lebih menarik gitu. Terus kita bahkan bisa menggunakan ranting yang kecil-kecil untuk pelengkap si ekoprint ini. Oke, kalau ranting itu diapain Kak? Sama dipounding juga. Jadi contoh misalnya kayak ini nih, ini kan dari eukaliptus ya, ini dari ranting-rantingnya juga. Nah jadi seperti ini, jadi bisa motif-motifnya ada motif garis-garisnya itu bisa di ranting-ranting bunga, kayak bunga kosmos. Ini bunga kosmos itu juga bisa digunakan. Nah kalau misalnya kayak gitu Kak, tadi kan udah sedikit ngomongin tentang tekniknya. Kira-kira kayak yang di depan kita ini mungkin ada teknik-teknik apa aja untuk pembuatan ekoprint ini? Jadi sebenarnya pembuatan ekoprint ada beberapa teknik, tapi yang biasa kita pakai ada dua, yaitu teknik pounding dan juga basic mirror. Nah kalau teknik pounding itu dengan menggunakan palu seperti ini sangat simple digunakan ya, bahkan dari anak-anak SD sampai dengan SMA pun juga bisa menggunakan ini, karena memang yang dibutuhkan hanya kain, kita pakai kain satu lembar ini, terus habis itu kita ambil daun atau bunga-bunga yang mau kita coba, terus bunga dan daunnya dimasukkan ke dalam kainnya seperti ini, dilipat dua, lalu dialasi dengan plastik, jadi harus tinggal kita ketok-ketok. Nah memang proses pounding ini yang challenging adalah mengetoknya itu memang harus konsisten, dan jadi nggak bisa buru-buru ketok-ketok itu, tapi pelan-pelan kita ketok-ketok sampai semua sisi kainnya itu tertutupi oleh daunnya atau bunganya gitu. Nah itu adalah teknik yang pertama. Nah yang kedua ada lagi dengan menggunakan kain yang lebih panjang, namanya mirroring ya. Jadi kenapa mirror? Itu juga dilipat tuh kainnya. Jadi kita pakai dua kain. Jadi kain yang pertama di bawah, terus nanti kita susun motif-motif bunga dan daunnya sesuai dengan keinginan kita, lalu dilapisi kain kedua. Lalu setelah itu baru dilipat kecil-kecil dengan ada plastik juga di luarannya. Dilipat gitu, digulung. Ini contohnya aja. Jadi digulung, terus nanti kita pakai pemberat untuk sebagai, kalau tadi kan pakai palu ya, ini kita pakai pemberat untuk menekan si daun dan bunganya sehingga warnanya itu ke repress ke kainnya. Nah setelah itu baru nanti kita kukus. Nah itu warnanya akan lebih keluar lagi. Gitu. Setelah dikukus pun harus dikeringkan itu selama kayak 4-5 hari, baru kita pakai tawas untuk mengikat warnanya. Tawas tuh apa Kak? Tawas yang biasa dipakai juga biasa untuk batik itu.
Oh, Nah, jadi untuk warnanya tuh supaya nanti ketika kita cuci lagi dia akan stay still gitu warnanya. Oke. Itu kita rendam di tawas. Nah, Gitu. kalau misalnya tadi proses pengukusan itu biar apa Kak? Nah, proses pengukusan itu supaya warnanya tuh lebih lebih keluar lagi di dalam kainnya gitu. Oke. Makanya dikukus. Dia slow ya. Kukusnya sih sekitar 1,5 jam. Oke. Gitu. Nanti setelah dikukus baru dibuka tuh talinya dan juga ikatannya, nanti dijembreng baru keluar warnanya Warna. gitu. Berarti kalau misalnya secara motif itu mengikuti kita biasanya pakai daunnya apa, terus Iya, habis itu betul. Bunga ataupun apa. Oke. Gitu. Jadi motifnya pun bisa, jadi kita bisa susun nih misalnya satu kain itu mau yang rame motifnya, ataupun kita susun misalnya ada bentuk tersendiri yang mau kita buat gitu ya. Jadi kita tinggal hias-hias aja sebetulnya. Oke. Tapi memang karena tadi aku bilang ekopren kan proses trial and error. Tidak semua daun dan juga bunga-bunga itu warnanya akan keluar baik atau bagus gitu. I see, menarik. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kira-kira ekopren ini bisa kita praktikkan nggak Kak di rumah? Bisa banget. How? Bisa banget. Jadi sebenarnya kalau kain ini kan macam-macam ya. Misalnya kita bisa potong aja kainnya sebenarnya segi 4 seperti ini gitu kan, simple untuk prakteknya. Terus habis itu cuma tinggal kita sediain 1 lembar kain. Terus habis itu plastik untuk alas dan juga biasa talenan, atau misalnya bisa sih di alas kayak misalnya lantai, atau misalnya lantainya dari kayu itu bisa langsung di situ. Jadi tinggal dipraktekkan seperti ini aja langsung. Jadi misalnya daunnya ditaruh di dalam sini, terus kita langsung ketok-ketok. Ini misalnya nih. Nah seperti ini, tapi harus memang perlahan-lahan gitu ya. Nanti akan keluar sumberat warnanya seperti ini contohnya, seperti gini kan. Nah ini untuk kainnya sendiri biasanya pakai apa? Itu kita ada viskos, terus habis itu bisa juga sebetulnya sampai sutra juga bisa, kata bambu juga bisa. Jadi banyak sebenarnya kain yang bisa digunakan, tergantung misalnya mau buat apa. Kalau misal shawl mungkin pakai kain yang lebih lembut gitu, atau misalnya buat baju kita bisa pakai cotton, atau bahkan bahan-bahan kaos itu bisa. Bahan kaos bisa. Terus bisa buat, jadi tidak hanya fabric itu tidak hanya baju ataupun kain aja atau shawl gitu, tapi bisa bahkan ekopren bisa dicetak di gelas, di tote bag, di topi, jadi aneka produk. Oke, kalau di gelas kena keramik pun nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, jadi nanti prosesnya aja sih nanti yang akan lebih berbeda dengan di kain gitu. Kalau misalnya di gelas nanti warnanya tuh justru peroleh juga lumayan bagus gitu. Tapi mungkin daunnya juga nggak bisa terlalu banyak karena medianya kecil ya. Nah kalau misalnya dilihat kan sebenarnya berbentuk patternnya pun bunga-bunga ya Kak. Apakah bisa dibilang kalau misalnya ekopren ini juga termasuk batik atau gimana? Sebetulnya agak berbeda ya. Motifnya kita bisa bilang kayak bisa dibikin kreasikan seperti batik gitu. Cuma mungkin perbedaan pada prosesnya aja sih. Kalau misalnya batik kan dia ditulis gitu ya. Untuk ininya kan berbeda ya. Terus kalau misalnya ekopren kita memang betul-betul menggunakan tanaman gitu yang ada di alam untuk kita cetak. Gitu, itu sih. Kalau boleh tahu Kak, selama ini biasanya Seakar.id ini untuk mempromosikan produk-produk ini melalui platform apa aja? Platform apa? Oke, jadi pertama kita pakai media sosial, udah pasti Instagram gitu, dari Instagram Seakar dan juga Sebumi. Terus kita juga pakai platform ya, seperti misalnya kayak yang kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain gitu. Dan juga kita juga promosiin di newsletternya Sebumi gitu. Akhirnya kebanyakan juga word of mouth, dan kita juga ikut aneka pameran dan juga workshop gitu sih. Nah, berarti bisa kalau misalnya ada workshop bisa langsung daftar. Bisa banget gitu. Nah, paling sering memang requestnya banyak banget yang minta workshop ekopren ini karena paling simple ya. Gitu, dan juga pengerjaannya tidak terlalu lama, terus hasilnya bisa langsung dibawa pulang. Kalau misalnya cara perawatannya sendiri bagaimana Kak? Untuk kalau misalnya kita sudah memiliki baju atau kain yang ekopren ini? Sebetulnya bagusnya kalau dia sudah melalui proses tadi perendaman dengan tawas, itu kan warnanya sudah mengikat. Nah itu dicucinya sudah biasa aja, tapi disarankan untuk tidak memakai deterjen yang kuat gitu. Jadi mungkin bukan yang langsung digosok-gosok atau cuci tangan aja biasa gitu, cuci dengan tangan. Mungkin untuk proses pencuciannya juga lebih lembut ya gitu. Jadi misalnya di ini sendiri gitu, terus habis itu udah sih dikeringkan, tapi kalau bisa jangan langsung terkena sinar matahari. Kalau misalnya selain dianginkan deterjen kira-kira apa kalau misalnya? Biasanya pakai lerak, sebenarnya kayak batik ya. Bisa pakai lerak juga untuk nyuci. Lerak.
Nanti berarti kayak direndam biasa aja terus Iya betul, nanti dijemur diangin-anginkan gitu. Jadi misalnya sebelum perawatan mirip-mirip seperti batik, supaya warnanya tuh nggak pudar gitu. Stay betul. Aku kebetulan punya ekoprint yang udah lama juga sih dipakai, dan warnanya tetap gitu, tetap sama. Lalu kalau misalnya Sakar.id ini kan berarti baru sekitar 1 tahunan ya. Nah kalau misalnya boleh diceritakan kira-kira apakah ada kendala, suka dan duka Sakar.id by Sembumi? Oke, jadi sebelum kendalanya satu masih sebenarnya sama ya, mungkin yang teman-teman UMKM lain juga menghadapi gitu. Jadi dari sisi marketing ataupun promotion gitu kali ya, kan banyak orang yang tidak aware dengan produk-produk yang ramah lingkungan gitu, sehingga mereka kayak ini apa ya, masih kurang familiar gitu, sehingga kita harus mengedukasinya lebih banyak aja sih. Gitu, jadi benar-benar kampanye tuh harus dipikirin tuh, misalnya kayak mau postingnya seberapa sering dan lain-lain gitu-gitu sih. Jadi sebetulnya dari media marketing itu sendiri yang jadi kendala. Soalnya media marketing. Tapi kalau misalnya boleh tahu, ini kan kita ngobrolin tentang kendala media marketing. Kira-kira kalau misalnya selama ini kan ada bisa dibilang stigma nggak ya? Jadi masyarakatnya sebenarnya ada tahu kita mungkin beberapa brand juga kita mengetahui di pasar tuh ada yang memang udah menganut slow fashion gitu. Tapi kan memang secara price pertama kali beli tuh lumayan ya. Bahkan beberapa mungkin ada yang harganya bisa menyentuh 1 juta kayak gitu kan. Kira-kira apakah dengan harga segitu itu dia termasuk slow fashion ini kan kita nganutnya biar lebih lama, tapi sementara harganya segitu. Nah kira-kira bagaimana? Nah sebetulnya prinsip slow fashion juga kan adalah ketika kita membeli satu barang, kita memahami values dari barang itu kan, sehingga kita mau memakai produk itu tuh dengan bangga dengan waktu yang lama, sehingga kita nggak bolak-balik beli barang itu secara terus menerus. Itu sebenarnya konsepnya juga kan, nggak misalnya tiap bulan kita beli. Jadi memang kita memberi sesuatu yang memang kita butuhkan, yang kita suka dengan values yang kita juga inginkan gitu kan. Nah kenapa? Karena harganya tadi bilang lebih mahal gitu, karena satu memang biasanya itu handmade ya kan, kita juga menghargai orang-orang lokal yang pengrajin lokalnya juga gitu, sehingga kita bisa ngasih mereka istilahnya kayak harga yang memang pantasnya mereka dapatkan gitu kan. Terus biasanya tuh pembuatannya juga bukan pakai mesin atau percetakan, tapi benar-benar semuanya tuh dengan tangan, dia susun, dia pakai riset dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya effort untuk menghargai itu juga. Berarti ibaratnya harga yang kita beli itu berupa value sama awareness terhadap barang tersebut ya Kak? Iya betul, itu juga termasuk sih. Selain barangnya sih juga udah pasti unik ya. Karena biasanya kan kalau kayak gitu dibuatnya hanya satu piece. Mereka nggak buat tuh nggak misalnya ratusan orang punya, tapi biasanya mungkin hanya beberapa aja, atau bahkan satu motif itu hanya satu barang aja gitu kan. Jadi unik. Lalu Kak, mungkin kalau misalnya menuju di akhir nih Kak, kira-kira adakah saran untuk para wirausaha di luar sana, para wirausaha lokal utamanya, untuk memajukan usaha produk-produk lokal ini? Oke, kalau dari aku sih mungkin harus terus berinovasi ya. Jadi kita kan perkembangan zaman terus cepat, persaingan juga cepat sekali gitu. Jadi kita harus benar-benar open minded gitu, membuka mata dan juga berkolaborasi sih. Jadi kolaborasi menurut aku penting banget gitu. Kita nggak bisa produksi semuanya sendiri, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa kolaborasi dengan pengrajin lokal yang lain, misalnya kayak apa, kita bisa gabungin ideas kita, terus jadi menjadikan produk baru yang lebih bermanfaat dan juga innovative gitu. Berarti kuncinya adalah bisa bareng ya, kerjasama, kolaborasi dengan beragam elemen masyarakat. Nah kalau misalnya kayak gitu Kak, mungkin apakah ada harapan dari Sakar.id by Sembumi ini untuk kehadiran ruang-ruang publik yang di Jakarta yang sebenarnya saat ini sudah semakin membaik? Kira-kira apakah ada harapan untuk ruang publik di Jakarta? Iya, jadi sebetulnya aku dengan pandemi kan udah mulai melonggar gitu ya, terus udah makin banyak event di taman kita makin bagus-bagus. Itu kita seneng banget karena ada banyak kesempatan juga untuk misalnya kayak produk seperti Sakar by Sembumi untuk pameran di taman, terus habis itu kita bisa showcase, bisa sambil ngobrol dengan UMKM lain atau pengrajin lain. Nah itu kesempatan yang betul-betul kita tunggu gitu, karena ternyata pas kita ikut event-event sejenis seperti itu seminggu kebelakangan, itu benar-benar bermanfaat juga sih buat kita, baik dari sisi sales, marketing, ataupun collaboration tadi dan connection dan exposure ya. Oke, menarik banget ya obrolan dengan Kak Devina di Sakar.id by Sembumi ini.
mungkin kita bisa juga mengaplikasikan inovasi-inovasi yang butuh kita lakukan di bisnis ataupun usaha-usaha produk lokal kita. Nah, kalau misalnya kayak gitu, saya mau mengucapkan terima kasih untuk waktunya Kak Devina. Sampai jumpa di konten selanjutnya karena lokal tak jadi soal.